Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Langsung aja ya. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perkembangan dakwah di Asia Timur. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatur Robani, kelas reguler 3A, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Langsung saja, perkembangan dakwah di Asia Timur, khususnya di Cina, Jepang, dan Korea ini memiliki karakteristik yang unik karena proses penyebaran Islam terjadi melalui jalur perdagangan, interaksi, kebudayaan, serta pengaruh para ulama yang seringkali berperan sebagai jembatan antara dunia Islam dan masyarakat setempat gitu. Terus perkembangan dakwah Islam ini di masing-masing negara tersebut dengan fokus pada peran ulama dan keilmuan. Nah, yang pertama ada di negara Cina. Islam pertama kali masuk ke Cina itu pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan di sepanjang jalur sutra. Muslim pertama kali yang tiba di Cina adalah pedagang dari utusan dari wilayah Timur Tengah, terutama dari Arab. Mereka memperkenalkan Islam dengan cara yang lebih bersifat damai dan terbuka. Nah, dalam perkembangannya terdapat dua kelompok Muslim di Cina. Yang pertama ada Hui, kelompok Muslim yang berbicara bahasa Mandarin. Sedikit menjelaskannya tentang komunitas Hui ini atau kelompok. Jadi Hui ini adalah komunitas etnis minoritas di Cina yang menganut agama Islam. Mereka merupakan keturunan dari pedagang, penjelajah, dan imigran Muslim yang tiba di Cina pada abad ke-7 Masehi. Nah, terus ada kelompok Uighur, kelompok yang berbahasa Turki dan tinggal di wilayah Xinjiang. Jadi kebanyakan dari kelompok Uighur ini adalah yang tinggalnya di wilayah Xinjiang gitu. Terus di sini ada peran ulama di Cina. Nah, ulama yang datang dari dunia Islam seperti dari Timur Tengah dan Asia Tengah memainkan peran penting dalam mengajarkan agama kepada komunitas Muslim di Cina. Mereka mendirikan madrasah dan sekolah-sekolah Islam, mengajarkan ilmu agama, dan menulis kitab-kitab dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Terus pada abad ke-13, ulama Islam ini mulai mengembangkan kajian-kajian keilmuan Islam di Cina, termasuk dalam bidang fikih, hukum Islam, tafsir, dan hadis. Terus ulama besar seperti Zhen He, seorang admiral Muslim Tiongkok yang berperan dalam ekspedisi luar negeri, juga memberikan pengaruh besar dalam penyebaran Islam, meskipun fokusnya lebih pada diplomasi dan perdagangan. Beberapa ulama di Cina seperti Manzu dan Manfunxiang memperkenalkan konsep-konsep Islam kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya di Cina. Selanjutnya ada di negara Jepang. Nah, Islam pertama kali masuk ke Jepang pada akhir abad ke-19 dengan pengaruh terbesar datang dari pedagang, utusan, dan para ilmuwan Muslim yang tertarik pada kemajuan teknologi dan peradaban Barat. Pada awalnya Islam hanya dikenal dengan agama yang berasal dari negara-negara Barat dan Timur Tengah tanpa penekanan yang besar pada aspek keagamaan gitu. Terus peran ulama di Jepang. Ulama dari Timur Tengah dan Asia Tenggara mulai mengirimkan misi dakwah
ke Jepang, terutama setelah periode restorasi Meiji pada abad ke-19, ketika Jepang membuka diri terhadap pengaruh luar. Pada awal abad ke-20, beberapa tokoh seperti Said Muhammad Iqbal dari India dan beberapa ulama dari Indonesia berperan penting dalam mengajarkan Islam di Jepang. Beberapa masjid pertama juga didirikan pada masa ini, dan ulama Indonesia Arab memainkan peran sentral dalam pengajaran agama. Nah, di sini ada tokoh-tokoh Jepang yang tertarik pada Islam, seperti Ikeda Masao yang memeluk Islam dan mengganti nama menjadi Muhammad, berperan dalam penyebaran pengetahuan tentang Islam kepada masyarakat Jepang. Nah, meskipun jumlah muslim di Jepang relatif kecil ya, para ulama Jepang yang memeluk Islam mulai mengajarkan kajian fikih, sejarah Islam, dan filosofi Islam di universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan. Lanjut, yang ketiga ada di negara Korea. Nah, Islam masuk ke Korea ini melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan pedagang-pedagang muslim dari Cina dan Asia Tengah. Meskipun dakwah Islam di Korea ini tidak sebesar di negara-negara lain atau di Asia Timur gitu, ada komunitas muslim yang berkembang terutama di kalangan penduduk yang memiliki hubungan dengan pedagang dan pekerja asing. Nah, di sini ada peran-peran ulama di Korea. Pada masa modern, dakwah Islam di Korea ini berkembang melalui para mahasiswa muslim yang belajar di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Mesir dan Indonesia. Kemudian kembali ke Korea untuk memperkenalkan Islam. Mereka mendirikan masjid dan sekolah-sekolah Islam di kota-kota besar seperti di Seoul. Nah, beberapa ulama dari Indonesia ini dan juga ulama dari Pakistan juga berperan dalam pengajaran agama Islam di Korea ini, meskipun jumlah mereka terbatas gitu. Walau tidak sebanyak di negara-negara tetangga gitu, ulama-ulama di Korea dan di luar negeri ini yang datang ke Korea ini telah berperan penting dalam memfasilitasi pendidikan agama Islam, terutama pembelajaran Al-Quran, fikih, dan ilmu tafsir. Nah, terakhir ada kesimpulan. Jadi yang bisa disimpulkan dari pembahasan tadi ini, jadi peran-peran ulama di Asia Timur ini sangat penting gitu dalam konteks perkembangan dakwah Islam di masing-masing negara. Meskipun dakwah Islam di kawasan ini tidak selalu terorganisir dalam struktur politik seperti wilayah-wilayah lain, kontribusi ulama dalam pengajaran agama, pendidikan, dan interaksi lintas budaya sangat membantu penyebaran Islam. Di Cina, ulama berperan dalam pengajaran hukum Islam dan membangun komunitas muslim. Sementara di Jepang dan Korea, ulama memainkan peran penting dalam pendidikan dan pengenalan Islam melalui interaksi dan budaya lokal. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kurangnya atau banyak kesalahannya. Mungkin hanya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.